Halo kawan-kawan MotoGP lovers semua, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga tetap keep watch channel posting sport ini biar gak ketinggalan update info seputar aspal panas MotoGP. Sam Loes menjadi pembalap tercepat di kualifikasi Moto2 Doha 2021. Pembalap Elf Mark VDS Racing Team itu start dari posisi pertama. Sejak latihan bebas atau free practice, Loes sudah konsisten. Jelang 5 menit kualifikasi berakhir, pebalap asal Inggris itu mencatat waktu tercepat 1 menit 59,055 detik. Sejak latihan bebas atau free practice, Loes sudah konsisten. Catatan itu tak terkalahkan sampai akhir sesi. Alhasil Loes akan start paling depan, diikuti oleh Remy Gardner dan Marco Bezzecchi di tempat kedua dan ketiga. Lebih lanjut lagi, pembalap Pertamina Mandalika SAG Team Bo Ben Sneijder mengaku puas usai meraih poin di Moto2 Doha. Ben Sneijder mengakhiri balapan Moto2 Doha dengan hasil finish di posisi ke-12. Catatan tersebut membuat dirinya mengantongi 4 poin tambahan di tangan. Saya senang dengan poin yang didapat setelah menjalani pekan yang sulit. Posisi ke-12 di balapan kedua di Qatar, kata Ben Sneijder dalam akun Instagram resmi miliknya. Ben Sneijder menjalani pekan yang sulit setelah hanya start dari posisi ke-15 di MotoGP Doha. Dengan tambahan 4 poin, Ben Sneijder kini sudah mengoleksi 11 poin dari 2 seri balapan. Klasemen Moto2 2021 sendiri saat ini dipuncaki oleh Sam Loes yang merebut 2 kemenangan di 2 seri awal. Loes unggul 10 poin dari Remy Gardner yang jadi runner-up di 2 balapan di sirkuit Losail. Sementara itu, rekan Ben Sneijder Thomas Luthi tidak bisa menyelesaikan balapan di MotoGP Doha. Luthi pun masih tetap dengan koleksi 1 poin yang didapatnya dari balapan MotoGP Qatar. Dari klasemen tim, Pertamina Mandalika ada di urutan ke-8 dengan koleksi 12 poin. Peluang Pertamina Mandalika untuk bisa masuk ke posisi 5 besar terbuka lebar karena mereka hanya berselisih 4 poin dari Petronas Sprinter Racing saat ini. Ketua Mandalika Racing Team Indonesia Muhammad Rapsel Ali menyebut hasil yang diraih 2 pembalapnya Bo Ben Sneijder dan Tom Luthi di Moto2 Doha masih kurang maksimal. Rapsel menyatakan kedua pembalap sudah berjuang maksimal dan meraih hasil yang lumayan. Namun Rapsel menilai masih ada potensi bagi tim Pertamina Mandalika SAG Racing Team untuk lebih berkembang. 11 poin untuk Bo Ben Sneijder dan 12 poin untuk tim berada di top 10 di 2 race Doha. Saya melihatnya cukup positif meskipun hasilnya masih kurang maksimal. Tapi saya berterima kasih kepada tim yang telah melakukan upaya adaptasi untuk bisa tampil baik, kata Rapsel. Saya berharap di balapan di seri Portimao, Bo maupun Luthi bisa banyak belajar dari 2 race Doha sehingga poin tim maupun individu bisa tembus top 5. Saya berharap tim bisa mampu meraih poin maksimal sehingga bisa tembus top 5, tegas Rapsel Ali. Dari klasemen tim, Pertamina Mandalika ada di urutan ke-8 dengan koleksi 12 poin. Peluang Pertamina Mandalika untuk bisa masuk ke posisi 5 besar terbuka lebar karena mereka hanya berselisih 4 poin dari Petronas Sprinter Racing saat ini. Selanjutnya, Ben Sneijder dan Luthi akan melakoni balapan seri ketiga Moto2 2021 di Algarve International Circuit Portimao, Portugal pada 18 April mendatang. Rapsel berharap kedua pembalap Pertamina Mandalika SAG Team bisa meraih hasil maksimal di balapan ketiga supaya bisa mencapai target masuk 5 besar pebalap di akhir musim. Kejuaraan dunia balap motor Grand Prix 2021 telah resmi bergulir akhir pekan lalu. Adalah sirkuit Losail yang terletak di Qatar yang menjadi tuan rumah untuk seri perdana musim ini. Menariknya di musim ini, terdapat tim asal Indonesia yang berlaga di kelas Moto2 dan Moto3. Dalam hal ini mungkin teman-teman juga sudah tahu jika pembalap Indonesia, Andi Farid Istihar, harus gigi jari setelah strategi towing pada kualifikasi Moto3 Qatar 2021 tidak membuahkan hasil. Andi Farid Istihar harus rela melakoni balapan debu di Moto3 dengan posisi yang kurang ideal. Rider yang akrab disapa Andi Gilang tersebut memulai balapan di posisi ke-26 pada race Moto3 Qatar 2021 di sirkuit Losail Qatar akhir pekan lalu. Jika kita amati mungkin hasil minor Andi Gilang tidak lepas dari pemilihan waktu yang terlambat dalam strategi towing atau membutuhkan lawan untuk mendapatkan efek slipstream. Andi Gilang terlalu lama mencari posisi dalam grup sehingga bendera finish sudah berkibar sebelum dia menuntaskan outing lap keduanya. Pembalap tim Idemitsu Honda Tim Asia tersebut tidak sendirian. Sebab 8 pembalap Moto3 lain juga gigi jari karena terlalu lama mencari posisi towing sehingga tidak sempat memperbaiki catatan waktu.
Tetapi yang terpenting adalah pengalaman pertama melakoni kualifikasi Moto3 pun memberikan pelajaran berharga bagi Andi Gilang, utamanya dalam manajemen waktu. Ini adalah kualifikasi pertama saya di Moto3. Strategi kualifikasi di Moto3 sangat berbeda dengan Moto2. Anda harus sangat memperhatikan orang lain untuk menentukan posisi Anda dalam grup, ungkap Andi Gilang dalam keterangan pers. Pembalap 23 tahun itu mengaku bahwa dia sebenarnya sudah mencetak waktu lap bagus pada run pertama. Di Q1, saya mencetak waktu lap yang bagus, tetapi saya memutuskan untuk masuk ke pit untuk mengganti ban, tutur Andi Gilang. Dengan ban baru, kami terlambat masuk lintasan dan saya kehilangan opsi untuk mencetak waktu lap yang baik. Ini pelajaran yang baik untuk waktu mendatang tentang bagaimana mengelola sesi kualifikasi di Moto3, imbu dia. Senada dengan hal tersebut, pengakuan Andi Gilang diperkuat oleh manajer Honda Asia Team, Hiroshi Aoyama. Andi terlalu lama menunggu untuk mendapatkan tempat terbaik dalam time attack dan sesi telah selesai, tutur Hiroshi Aoyama. Meski menyesali hasil yang diraih Andi Gilang, Aoyama berharap pembalap Bulukumba dan rekam tim Yuki Kuni bisa tampil bagus dalam balapan. Kedua pembalap sudah siap untuk balapan dan ini akan menjadi momen untuk menunjukkan potensi keduanya, sambung mantan juara dunia GP 250 tersebut. Lebih lanjut lagi, Joao Masia berhasil keluar sebagai juara Moto3 Qatar 2021. Pembalap tim Red Bull KTM Ejo itu mengungguli pembalap lainnya seperti Pedro Acosta dan Darren Binder. Persaingan seru terjadi antara pembalap tim Indonesian Racing Gracie di Moto3, Gabriel Rodrigo, yang berjuang untuk menjadi juara di putaran perdana kali ini. Gabriel Rodrigo sempat bertarung sengit dengan adik dari Brad Binder, yaitu Darren Binder. Sayangnya, Rodrigo harus menyundul ban depan dari lawannya, Joao Masia, hingga hampir kehilangan kendali. Dirinya pun harus terlempar ke posisi 13, namun masih di rombongan pertama para pembalap Moto3. 2 lap terakhir, pembalap asal Argentina itu berhasil kembali ke posisi 3 besar. Sementara itu, pembalap Indonesia Andi Gilang harus puas finish di posisi ke-21. Halo kawan-kawan MotoGP lovers semua, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga tetap keep watch channel posting sport ini biar gak ketinggalan update info seputar aspal panas MotoGP. Salah satu pembalap Pertamina Mandalika SAG Team Boben Schneider yang punya darah keturunan Indonesia mengaku begitu bangga bisa menjadi bagian dari Pertamina Mandalika SAG Team. Lebih lanjut lagi bicara soal Mandalika, Ben Schneider mengaku tertarik dengan sirkuit Mandalika yang saat ini sedang dibangun. Rencananya sirkuit tersebut akan jadi tuan rumah MotoGP jika bisa rampung dalam waktu dekat ini. Kelihatannya sangat bagus, gambar yang saya lihat di internet kelihatannya sangat bagus, lokasinya juga, ujar Ben Schneider. Menurut Ben Schneider, sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu sirkuit favorit di masa depan. Dirinya berharap bisa datang tahun ini ke Indonesia dan juga untuk balapan di sana. Itu sepertinya akan menjadi skenario yang sempurna untuk seluruh tim. Semoga bisa segera ke sana, kata Ben Schneider. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengatakan hingga pertengahan Februari 2021, perkembangan pembangunan jalan kawasan khusus atau JKK yang juga berfungsi sebagai sirkuit jalanan sudah mencapai 58%. Yang tak kalah menarik adalah di sisi lain, Dimas Eki Pratama akan balapan di ajang CEF Moto2 European Championship bersama Pertamina Mandalika SAG Style EUFIC. Meski demikian, tak menutup kemungkinan Dimas Eki untuk tampil juga di ajang Moto2, sebab ada saja kemungkinan bagi Dimas untuk menjadi pembalap wildcard musim ini. Berbeda dengan musim lalu, meski pandemi belum selesai, musim ini Dorna Sport selaku penyelenggara kembali mengizinkan adanya wildcard. Eduardo Perales, tim prinsipal Pertamina Mandalika SAG Team, mengatakan semuanya tergantung bagaimana dengan Dimas sendiri untuk bisa tampil sebagai wildcard. Jika dia merasa nyaman dan merasa bisa bersaing dengan para pembalap teratas, kami punya motor yang siap, ujar Eduardo saat peluncuran Pertamina Mandalika SAG Team. Ia mengatakan jika Dimas merasa kencang dan merasa bisa melakukan wildcard, maka Pertamina Mandalika SAG Team siap mendukung Dimas Eki. Dimas Eki juga akan menjadi pembalap pengganti dan mendapat wildcard di Moto2 2021. Kemal Shahnasution, tim prinsipal Pertamina Mandalika SAG Racing Team, menjelaskan di CEF Moto2 Dimas Eki akan tetap berada di tim Pertamina Mandalika SAG Racing Team. Kalau timnya rencananya sama, yakni Pertamina Mandalika SAG Racing Team, rencananya begitu untuk Dimas.
Jadi Dimas diminta untuk ikut di CEF Moto2 dulu, kata Kemal saat dihubungi Kompas.com. Kemal menambahkan pihaknya punya 3 rider yang akan turun di 2 kejuaraan. Dirinya berharap Dimas bisa tampil baik dan kompetitif di CEF Moto2.